Selamat siang untuk kita semua. Kami dari kampus STPM Santa Ursula Ende akan membahas materi tugas kelompok kami yang berkaitan dengan mata kuliah politik desentralisasi dan otonomi daerah. Oke, materi yang kami bawakan pada kesempatan ini yaitu tema umumnya pemilu, demokrasi, dan ruang publik dalam desentralisasi. Sebelum kami melanjutkan ke pembahasan, kami memperkenalkan diri kami. Saya Petronius Jala dari kelas 6A2 Ilmu Pemerintahan. Baik, perkenalkan nama saya Paulina Sitiresi, kelas A2, semester 6, program studi Ilmu Pemerintahan. Dan saya Karel Kevin, kelas 4A2, studi Ilmu Pemerintahan. Poin-poin yang kami bahas pada tema materi yang kami bawakan, yang pertama pemilu, yang kedua demokrasi, yang ketiga desentralisasi, dan yang keempat ruang publik. Oke, untuk tidak memperpanjang kata, kami persilakan kepada Ibu Paulina Sitiresi untuk membawakan materi yang telah kami kerjakan bersama. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan pengertian umum dari pemilu, demokrasi, dan ruang publik dalam desentralisasi. Yang pertama, poin pertama yang saya akan jelaskan itu tentang pemilu. Pemilu merupakan salah satu usaha untuk mempengaruhi rakyat secara persuasif, tidak memaksa, dengan melakukan kegiatan retorika, hubungan publik, komunikasi massa, lobby, dan lain-lain. Yang kedua itu demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk mengambil keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Yang ketiga desentralisasi. Desentralisasi sebagai penyelenggara wewenang dari pemerintahan pusat, baik kepada para pejabat pusat yang ada di daerah yang disebut dekonsentrasi maupun kepada badan-badan otonom daerah yang disebut devolusi. Yang keempat itu ruang publik. Ruang publik adalah area atau tempat di mana suatu masyarakat atau komunitas dapat berkumpul untuk meraih tujuan yang sama. Sharing permasalahan, baik permasalahan pribadi maupun kelompok. Yang berikutnya sistem pemilihan umum. Sistem pemilihan umum terbagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama sistem terbuka, yaitu pemilih mencoblos atau mencontreng nama dan foto peserta politik. Yang kedua sistem tertutup, yaitu pemilihan mencoblos atau mencoret nama partai politik tertentu. Yang kedua itu komponen atau sistem politik itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama terbuka dan tertutup. Fungsi pemilu. Fungsi pemilu yang pertama itu pemilu memiliki fungsi utama untuk menghasilkan kepemimpinan yang benar-benar mendekati kehendak rakyat. Oleh karena itu, pemilu merupakan salah satu sarana legitimasi kekuasaan. Pemilu dapat dikatakan
aspiratif, dan demokrasi apabila memenuhi persyaratannya. Tujuan pemilihan umum. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, tujuan pemilu adalah untuk memilih rakyat dan wakil daerah serta untuk membentuk pemerintahan yang demokratis, kuat, dan memperoleh dukungan rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional sebagai diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Yang berikutnya itu tentang hakikat pemilu. Hakikat pemilu. Hakikat pemilu. Dalam pemilu, demokrasi dan ruang publik dalam desentralisasi, ada beberapa poin yang perlu dibahas. Yang pertama itu hakikat pemilu. Dalam hakikat pemilu, bukan hanya memilih pemimpin. Pemilu juga merupakan cara menentukan nasib negara selama 5 tahun ke depan melalui pemilihan yang bersifat demokrasi, yaitu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum. Yang berikutnya saya serahkan kepada Saudara Inung untuk membahas pemilu sebagai bentuk rekayasa sosial. Yang kedua, pemilu sebagai bentuk rekayasa sosial. Baik teman-teman, dalam sistem pemilihan tidak lazim lagi kita mendengar istilah rekayasa sosial. Perlu kita ketahui, rekayasa semula adalah sebuah istilah yang bersifat netral. Istilah ini diperkenalkan pada ahli bahasa sebagai pengganti engineering yang kerap dipakai dalam era pembangunan. Hal ini terjadi mungkin disebabkan oleh berbagai peristiwa sosial politik yang terjadi selama Orde Baru. Istilah ini pun mengalami semacam transformasi nilai. Oleh karena itu, dalam konteks ini, kata rekayasa yang sudah tidak netral lagi dikenakan dalam berbagai peristiwa politik, terutama menjelang pemilihan serentak di tahun 2024 yang mendatang. Karena dengan berbagai alasan dan berbagai wacana yang menggunakan kekuatan media, baik cetak maupun elektronik, untuk mewujudkan komunikasi politik parpol, tidak lain adalah upaya merekayasa publik dengan berbagai jorokan yang menjanjikan. Justru ini akan mengakibatkan politik itu dipahami sebagai usaha mengendur dan mengintai kekuasaan semata-mata untuk diri dan kekuasaan sendiri. Hal ini berimbas pada semakin memudarnya politik dari ideal ilmu politik yang sesungguhnya. Politik hanya dikenakan dengan siklus uang dan materialisme semata. Baik, poin yang ketiga saya akan menjelaskan tipologi demokrasi. Tipologi demokrasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, demokrasi perwalian yang ditandai dengan mekanisme pemilihan melalui musyawarah dan pembuatan keputusan sistem perwakilan. Yang kedua, demokrasi perwakilan ditandai dengan penentuan pemimpinan melalui pemilihan secara langsung dan pembuatan keputusan dengan sistem perwakilan. Yang ketiga, demokrasi deliberatif ditandai dengan penentuan pemimpin melalui musyawarah dan pembuatan keputusan secara langsung atau partisipatif. Dan yang keempat, demokrasi langsung
penentuan pemimpin melalui pemilihan langsung dan pembuatan keputusan secara partisipatif yang melibatkan sebanyak mungkin warga masyarakat. Oke, poin yang keempat, ruang publik. Dalam ruang publik, di sini kita harus memperkuat sistem demokrasi deliberatif. Yang pertama, dalam sistem demokrasi deliberatif itu kita harus memperkuat kapasitas masyarakat untuk berorganisasi. Yang kedua, membuka ruang-ruang diskusi bagi masyarakat. Yang ketiga, revitalisasi fungsi RT, RW sebagai wadah forum warga. Yang keempat, memberdayakan partai politik sebagai sarana rekrutmen dan seleksi pemimpin politik. Jadi, mungkin itu saja materi yang kami bawakan pada hari ini. Kami dari kelompok 8 akan mengakhiri proses presentasi tugas dari mata kuliah Politik Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Sekian dan terima kasih.